Ada database. Nah, database ini biasa kita pakai itu MySQL gitu misalnya. MySQL itu banyak yang pakai, baik dari belajar maupun sampai ke implementasi, itu banyak sekali MySQL. Tapi kalau di web modern, web besar gitu ya, jadi PT-PT itu sudah beberapa banyak yang beralih ke Postgre. Kita anggap MySQL dan Postgre itu adalah beda. MySQL itu ada yang menaunginya, jadi ada perusahaannya, namanya Oracle gitu ya. Nah, jadi MySQL saat ini gratis sampai mungkin data 5 juta row pun gratis, tapi nggak tahu kalau sampai lebih dari 10 juta nanti akan ditarik biaya atau enggak tahu. Tapi kalau Postgre itu tidak ada perusahaan yang menaunginya, itu full free. Anggap aja Postgre itu Linux, MySQL itu Windows gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Postgre itu open source, gratis. Implementasi yaitu dalam organisasi besar sering terjadi konflik prioritas antar tim aplikasi, tim database, dan tim infrastruktur. Semuanya pasti minta tambah, minta yang paling normal, yang paling optimal, yang paling bisa menangani kebutuhan sistem. Karena kalau itu terjadi kesalahan tentang ukuran, maka tim mereka pun yang repot gitu. Jadi mereka pasti semuanya minta naik gitu biasanya, tim aplikasi, tim database, dan infrastruktur. Tapi semua tentu mana yang dipenuhi itu tergantung dengan analisis data history tadi. Contoh kasus ada situs e-commerce global dengan jutaan produk membutuhkan storage cepat untuk gambar, RAM besar untuk caching katalog, dan database yang dioptimalkan untuk query pencarian. Jika salah satu komponen lemah, pengalaman pengguna menurun drastis. Ya tentu ya. Jadi kalau mau melihat menarik data dari database, tapi ternyata ada hubungannya sama caching yang terganggu di RAM, maka sama aja, loadnya lambat. Tapi kalau kita mengakses ada yang di caching katalog, lalu ditambahkan dengan query ke database, databasenya tuh kacau, sama aja loadingnya juga lambat tampil ke user. Jadi salah satu masalah pasti yang dirasain user ya sama sakitnya, istilahnya sama menurunnya gitu ya. Bottleneck adalah titik sempit yang